Aku jam 2 malam, aku nggak batuk, aku nggak gimana-gimana, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain sesak napas, pas lagi tidur tiba-tiba tenggorokan aku bunyi. Pagar diri gitu ya, Enggak, menggunakan apa gitu, aku pegangan, kan biasanya lebih begitu tuh. lebih fokus ke aku pengen sembuh. Itu. Iya, Karena, yang ori itu lebih cantik gitu, iya. ya kan, anugerah dari Tuhan Yang itu lebih operasian cantik. sekarang malah mukanya sama semua. Baik, selamat malam. Kali ini saya didaulat untuk menjadi host tamu di acara spesial interview dan kali ini tamu yang diundang adalah seorang DJ cantik, DJ Marta. Selamat malam, Malam, Mbak terima kasih Marta. udah mengundang saya. Oke, baik di sini saya mendengar ya Hmm. cerita bahwa Mbak Marta habis holiday nih, liburan. Oh Boleh iya, cerita nggak kemana aja, terus apa yang dilakukan selama holiday? Filipina sih sama Malaysia, cuma pengen tahu aja, kan nggak pernah ke Holiday. sana jadi pengen tahu aja. Oke. Dalam rangka bikin video klip atau apa? Karena dengar-dengar nih katanya udah ada bikin album gitu. Ya udah 8 single laguku. Mau Ya, bikin video klip sih tadinya cuma spotnya kurang. kurang spotnya Ya kurang oke kurang gitu oke ya. lah. Oke, padahal di Indonesia banyak ya. Ya cuma pengen tahu aja, cuma apa ya kayak kurang aja di Malaysia kurang, di Filipina kurang, nggak cocok bukan kurang sih, nggak cocok di aku. Nggak cocok dengan konsep lagunya mungkin Nggak ya. cocok Oke, buat akhirnya jadi konsep liburan lagu. gitu. Iya, jadi liburan aja. Oke, oke. Kemudian gini, tadi kita udah ngobrol banyak ya Mhm, Mbak ya. Ada cerita unik nih berkaitan dengan kisah mistis. betul? Iya. Bisa cerita nggak? Boleh. Kepo juga soalnya karena, Mhm. untuk hari gini kan yang namanya mistis nih kan mungkin, bagi masyarakat awam ini udah satu hal yang kayak yang mustahil gitu ya Nah, dan ini aku pun nggak percaya ya awalnya, kan? iya. Nah itu, kamu nggak percaya sendiri, ketika udah menyaksikan, mengalami akhirnya Mhm. percaya? Percaya. Mmm, Tadinya aku nggak percaya sama hal-hal begitu, kayak orang pinter atau orang apa, orang ini itulah aku nggak percaya. Cuma setelah mengalami, wah bener nih aku gitu. boleh cerita nggak? Boleh Tahun sih. berapa, kemudian gimana tuh? Baru 1 tahun kemarin di 2004. 2004? Heeh. Pas waktu itu kan aku memang stay di Jakarta ya. Mhm, Kalau sekarang aku stay di berumah di Bandung karena mhm, pas kejadian ini aku langsung pulang Bandung gitu. mhm, Nah, pas kejadian itu aku di apartemen Jakarta. Jadi setiap jam 12 malam itu, Kak, sebelum mhm, aku ini ya, sebelum aku muntah darah. mhm. Jadi setiap jam 12 malam itu di atas itu selalu ada suara Di yang atas digeret. dek? Heeh, Ah, oke. nggak mungkin dong orang tuh nyeret kursi setiap jam 12 dan setiap hari selama 1 minggu itu. Oke. Mau ngapain dia udah kebiasaan apa gimana kita nggak tahu Dan ya. bunyinya terus Heeh, gitu, terus terus kayak orang diseret gimana sih, bukan mondar-mandir? bukan kursi, iya. Terus ada suara handphone getar zaman dulu, kayak bukan bunyi handphone gimana tapi getar. Oke, Sedangkan itu kan tembok, iya. tapi kok ada getaran, kecuali kayu Mmm. okelah ya itu Iya, apartemen, iya, iya. iya bener Oke, nggak? oke, oke. Nah nggak lama, selama 1 minggu tuh begitu terus. Nah pas suatu ketika itu udah nggak ada tuh seperti itu. Mhm. Aku jam 2 malam, aku nggak batuk, aku nggak gimana-gimana, nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain sesak napas, pas lagi tidur tiba-tiba tenggorokan aku bunyi, Oh, bunyi kipas, kayak di di apa tenggorokan? heeh, di tenggorokan. Wow, Pas aku bangun, darah aku muncrat banyak banget. langsung muntah? Heeh, aku bingung nyari kresek, kresek apa, jadi si baju laundryan aku tuh dilepas, Mhm, jadi aku pakai kresek laundry, itu oke. darah aku 1 kresek laundry. Kalau itu memang sakit medis, Iya, aku udah nggak ada dong, iya karena pastinya udah habis kehabisan darah. darah, Iya, ya kan. betul, betul. Aku sampai bingung, Dan itu darah segar? darah seger, Oke. nggak lama itu aku selama 1 jam begitu. Makanya itu dapat 1 kresek laundry. Dalam 1 jam itu aku seperti itu, nggak lama setelah azan subuh ya, Mhm. berhenti. Itu aku bisa tidur saat setelah azan subuh. Maaf, ketika muntah itu kan kalau normal nih ya, orang Mhm, akan lemas, pingsan karena iya itu satu kresek gitu. iya. Rasa di fisik gimana? Nggak Enggak ada ada rasa rasa lemas lemas, nggak ada gitu? rasa Berkunang-kunang gimana-gimana, kayak anemia gitu enggak. nggak? Oke. Justru aku malah kayak takut, "Ini kenapa?" Gue bilang, "Ini Dan nggak ada kenapa?" orang di situ pada saat itu? Ada temenku, Ah, justru oke, temenku yang nolong aku. oke. Temenku juga kayak kaget, kenapa ya?" Gitu. Mhm, Aku pun bingung kenapa gitu. Gak lama setelah azan, azan selesai,
nggak ada lagi tuh. Aku bisa tidur, tapi aku was-was Mhm. akan kejadian seperti itu lagi. Mhm. Nggak lama aku tidur, bisa bisa tidur, kayak normal aja gimana, Iya kayak iya iya. biasa Kayak nggak makan, terjadi tidur, iya. apa-apa gitu Tapi ya? setelah jam 2 balik lagi ke kayak gitu. Setiap jam 2 dini hari? Iya, setiap malam. Oke. Selalu begitu setiap malam. Aku kaget dong, Mhm. ini aku kenapa ya? Nah, nggak lama besoknya aku pengen berobat dong, aku nyari-nyari tahu ke temen tuh berobat, "Di mana sih?" "Oh, ada ibu-ibu," katanya, kata Mmm. temanku. Jadi aku janjian sama teman aku siang itu janjian sama temen, Mhm. nggak lama temen aku ajak, "Yuk aku anter." Nah, yang jalan ke gang si rumah orang bisa ini temen aku duluan. Bentar, orang orang pintarnya di Heeh, area Jakarta? area Jakarta. Ah, oke. Lalu? Jadi, si temen aku duluan nih, nggak Mhm. lama temen aku jalan, aku di belakang dia. Mhm. Si ibu orang bisa ini udah oke lah, udah, Iya. "Mau berobat ya?" katanya. Mhm. "Iya Bu," kata teman aku. Mhm. "Siapa yang mau berobat?" Gak lama aku datang, di Mhm. belakang dia. Mhm. Langsung ibu-ibunya gini dong, enggak, saya nggak terima, saya, sakit, saya nggak mau nerima." Oh ya? Kayak takut lihat aku, Oh. kayaknya yang ngerjain akunya tuh Iya, nggak boleh gitu. karena dia udah ngelihat sosoknya Heeh, lebih lebih berat dari iya, kemampuan dia heeh. biasanya. Gak Mhm. lama aku, oh udah putus asa, gak lama aku pulang lagi ke apartemen, jam 2 aku begitu lagi, seperti biasa. Muntah lagi. Heeh, tapi aku bilang, Mhm. aku takut meninggoy," aku bilang, "Aku Iya. takut meninggoy." Aku udah Iya dong. heeh, aku takut meninggoy. Jadi Oke. aku punya temen, Kak Renal DJ. Nah, Mhm. jadi si istrinya itu Kalia itu dia orang Banten kan, bisa dia, bisa. Mhm. Aku sampai bilang, "Kak, tolong dong istri Kakak suruh ke sini, ke Mhm. apartemen aku, obatin aku," Kak Renal. Mhm. Langsung gak lama datanglah dia sama istrinya, sama anaknya, sama si Kak Renal ini. Mhm. Aku dibuka bajunya terus dikasih garam, dia Mmm. tahu tuh. Mhm. Pas aku dikasih garam, bukan garam biasa ya, gak tahu Ya deh garam garam krosok apa, gitu, heeh, garam yang kasar itu kan? Heeh. garam kasar. Terus kata dia, "Kamu dikerjain Neng," Iya. katanya, kata Kalia itu. Mhm. "Oh emang iya Kak dikerjain?" "Iya kamu dikerjain," katanya. Aku langsung kaget, "Tuh lihat pergi," katanya, "ke pintu." Aku langsung gini dong ke pintu, "Kak jangan main-main," bener itu Mhm. katanya, ada bapak-bapak yang pakai sorban, "Pergi Mmm. pas aku obatin," katanya. Mhm. Mhm. Jadi tapi pas aku diobatin itu, kayak agak tenang Kak, Iya iya agak tenang sedikit, agak iya. tenang. Terus Kalia itu ngomong gini, "Nanti kamu pulang ya, hari ini harus pulang," katanya, kata Pulang Kalia itu. ke Bandung? Bandung. Oke. Heeh. Terus aku dikasih daun sirih, "Ini buat pegangan," katanya, kata Heeh. Kalia itu. "Ini aku nggak apa-apa?" Aku bilang. Mhm. "Enggak, nggak apa-apa," katanya, "udah pulang aja," katanya. Terus aku bilang ke Rena, "Kak Rena aku pengen pulang," aku bilang. "Ya udah tuh balik aja lu Bel," katanya, "ngapain Mmm. di Jakarta dulu, balik aja." Mhm. Pas Mhm. aku naik travel, untung Mhm. di travel itu cuma ada 4 orang. Aku, temen aku, sama nggak tahu 2 cewek, ibu-ibu. Mmm. Nah aku di paling belakang banget, pas aku paling belakang banget, Mhm. tiba-tiba di pertengahan jalan, Mhm. aku gitu ini. Ini Lagi bunyi, suara kayak padahal belum jam yang 2. oke. Jam Biasanya berapa kan itu? biasanya kan selama 2 minggu itu jam 2. Mmm. Karena aku kaget, kok Itu belum jam jam 2 berapa? begitu. Sekitar jam 9 malam. Oke. Kayaknya Lebih dia cepat gitu ya? heeh, kayaknya dia tahu deh aku mau berobat, mau pulang. Mmm. Jadi bunyi di sini. Aku sampai astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, aku bilang, "Nggak mau, jangan keluar, jangan keluar." Soalnya banyak orang, Iya maksud iya istilahnya, iya. "Jangan keluar, aku lagi di jalan, Mhm. nanti lagi aja," gitu, jam 2. Nego Kan dulu biasa gitu juga ya? iya, biasa kan jam 2, jadi aku nego lah ya, nanti aja. Langsung aku ke temen aku, "Mau kresek dong," aku bilang, Mhm. "kayaknya mau keluar deh." Pas ambil kresek, buaks, Keluar. banyak banget, dan itu sama yang tadi aku kirimin fotonya, yang aku liatin Itu ya? fotonya. Kepala ular kobra yang panjang banget, Mhm. terus aku kayak merasa, kok ada yang keluar ya di mulut aku, gede banget, apaan itu? Tarik Penasaran gitu. lah, di kres-kreseknya aku ambil, aku potek, yang dapet palanya, sebenarnya masih ada panjangnya lagi, cuma aku potek kepalanya doang. Oh, yang tadi Tapi aku nggak digambar tahu itu itu cuma kepalanya, iya. potongan kepala itu? Tapi aku nggak tahu itu kepalanya, jadi aku asal potek aja. Pas aku gini, "Ya Allah astagfirullahaladzim, ini apaan ya?" Aku bilang, Oke. "Apaan nih bentuknya kayak gini?" Aku balikin lagi karena takut, tapi aku sempat foto Iya dulu. iya iya. Aku sempat foto dulu, apaan gitu. Aku fotonya juga pakai bleach, biar kan gelap Iya tuh di iya travel. iya Itu iya. nggak lama, ya Allah, aku sampai ke teman aku bilang, "Aku kayaknya udah nggak tahan deh, kayaknya aku nggak sanggup deh." Langsung aku tiba-tiba refleks Nah. ke tukang travel, drivernya ngomong gini, "Pak bisa ke rumah sakit nggak?" Terus si bapaknya, "Hah? Nggak jadi," kata aku, "nggak jadi." Iya Jadi iya. aku pulang aja. Jadi aku
gimana ya, ngandelin si daun sirih. Aku inget si Kalia itu ngasih daun sirih. Iya. Kalau orang zaman dulu itu daun sirih itu untuk mimisan kan, biar Iya, darahnya itu iya, nggak keluar betul, kan. betul, betul. Jadi aku makanin tuh Kak daun sirih. Aku Oh, makanin oke. sampai gigi aku kuning, sampai ke sini aku kuning. Saking biar darahnya nggak keluar. Tapi Iya, oke. memang darahnya nggak keluar lagi. Begitu 1 kali keluar itu dengan apa tadi tuh yang Heeh, ke si ular ular itu kobra itu langsung udah nggak ada netes-netes aku lagi gitu? nggak ada. Aku ngunyahin itu sampai nyampe. Pas nyampe, aku naik taksi dari ke rumah kan lumayan jauh Mhm, kan mhm, sejam. Dari 30 menit lah mhm. ke rumah, dan di depan Indomaret itu aku begitu lagi. Muntah lagi? Heeh, aku baliklah ke gang itu lari ke rumah kan. Mhm. Pas habis pulang ke rumah, di rumah tuh aku diem tuh ngelamun. Begitu lagi dibawalah ke rumah sakit sama bapak aku. Sama bapak aku Mmm. dibawa ke rumah sakit, terus dicek gak ada apa-apa kan. Terus disuntik pembuluh darah aku biar si darahnya itu nggak keluar. Tetap nggak ngefek. Iya, karena bukan Harusnya kalau medis misalkan kan? Iya. memang medis itu kalau disuntik pemberhentian darah di pembuluh darah, Mhm. hilang dong. Iya, Ini dia nggak. enggak, malah terus aja begitu sampai subuh. Subuh udah nggak ada lagi tuh. Mmm. Nggak lama besoknya bapakku, "Udahlah obatin," Mhm, katanya. mhm. Diobatinlah, bapakku nyari tahu ke temennya kan. Iya. Ada ibu aku sih, ibu aku ada temennya, Mhm, ibu mhm, tiri aku punya mhm. teman, jadi dia ke orang pintar itu. Aku tapi nggak ikut, cuma aku dikasih air sama diobatin, dikasih nama aku. Aku minum itu sama dimandiin, bapak aku baru percaya karena pas aku mandi ada laron, ada cacing. Keluar dari Bukan, badan? tiba-tiba di Oh, embernya oke. itu kan nggak ada, Tadinya nggak ada? tadinya nggak ada. Bapakku baru percaya. Nah malamnya si yang ngobatin ini, yang ngasih air ini, Mhm. perutnya melendung, gede banget. Mmm. Perutnya gede banget, juga mau lagi ngobatin, "Enggak ah," katanya, "takut," katanya. Jadi mau nggak mau bapakku nyari temen lagi buat di mana nih yang bagus nih, Mhm, di mhm. mana nih yang bagus nih, istilahnya yang bisa ngobatin aku. Tetap aku begitu sampai aku tuh malam-malam, katanya, kata keluarga aku ya, Mhm. aku tuh ngelamun ngelihat ke atas, sampai yang Yasin, aku tuh kayak orang kayak orang meninggal diyasinin sama keluarga, Tapi kamu akunya di nggak sadar? tengah-tengah, Kamu nggak nggak sadar? sadar. Eh, Akunya ngelihat ke atas terus matanya. udah kesurupan itu ya? Kesurupan enggak Kak, cuma ngelamun, tarik lah, ngelamun terus, Iya, iya, oke, kayak oke. nggak, Ya hilang kesadaran lah heeh. ya? Terus aku tuh gini-gini katanya ke tangga Ah. rumahku, gini-gini. Terus diyasinin tuh semuanya sampai pada lari karena pas aku begini-begini katanya di tangga langsung kayak ada yang turun. Oh ya? Heeh. Nah itu aku kaget di situ, "Ya Allah aku kenapa?" Tapi siang aku biasa lagi Mmm, aja gitu, iya. pas malam gitu lagi. Terus papa aku tuh ada kenalan si temannya ini, si orang Mhm, bisa ini nih yang terakhir nih. mhm, Udah bolak-balik rumah sakit nggak ada apa-apa, dicek darah, mhm. dicek, di ronsen semua bersih, Aman. aman, bersih. Terus disuruh buang air liur kan, dicek Iya, dahak semua, iya. bersih nggak ada apa-apa. Ronsen sampai ke dalam? Heeh, di ronsen semuanya, udah semua pokoknya medis, nggak ada Aman? apa-apa. Nah nggak lama si bapak aku ini ada temennya kan, Mhm, nah aku diobatin sama nenek, dikasih telur di mhm. dalam daun apa ya, daun pepaya atau apa gitu. Yang Mmm, kasar itu apa sih, daun pepaya atau apa gitu, di daun mhm, pepaya, dikasih nasi, terus telur ayam kampung yang udah direbus, mhm. suruh ditelen langsung, istilahnya jangan dipotong-potong, Nggak boleh dikunyah? nggak boleh dikunyah, langsung. Jadi mau nggak mau aku pakai air, masih gitu kan. Ya Tapi telurnya kan gede tapi jadi nggak ada lagi loh, nggak ada lagi, langsung? langsung nggak ada, sampai Oke. detik ini. Sembuh seketika? Sembuh, udah setahun ini, Wow, sembuh, bener-bener sembuh, ajaib kan? ajaib banget. Nah itu. Berarti bener-bener obat dokter Iya. nggak ini sama aku, disuntik pembuluh darah, nggak ini, berarti apa dong? Ya pada akhirnya percaya kalau magic itu Akhirnya ada? percaya, akhirnya percaya banget, karena aku mikir, kenapa sama disuntik pembuluh darah, buat pemberhentian darah, nggak ngefek ya, tapi kalau dikasih yang begituin aku, langsung hilang, bener-bener langsung hilang. Aku Mhm. nunggu loh, aku nunggu, nih jam 2 aku bakal gini lagi nggak ya? Aku bilang, aku nunggu, habis makan itu ya, Iya. pagi-pagi kan makan itu, Mhm. jam 2 begini lagi nggak ya? Enggak, sampai detik ini. Berarti, cocok ininya, Heeh. apa, dokternya, Itu dokter tanda dokternya dokter, kutipnya. bukan dokter medis Iya, ya, bagus dia. cocok. Langsung bener-bener hilang, Oke. sampai sedetik ini. Tapi sebelumnya belum pernah ngalami kejadian-kejadian mistis, aneh gitu, pernah nggak? Enggak, awalnya pun aku kaget kenapa ada suara nangis gitu di toilet kamar Oh mandi. ya? Bener, Kedengaran jelas? temen aku juga denger, Di apartemen? heeh.
kayak gitu. Ya Allah, Oke. aku bilang, "Apaan tuh, denger nggak?" "Iya denger," kata dia. Sebelum kejadian yang rentetan sampai muntah darah itu? Itu pas sehari mau kejadian, Oh, oke. sehari mau kejadian ada yang nangis dulu. Wah, gue bilang, "Nggak bener ini aku," gue bilang. Ya udah dari situ sembuh sama nenek itu. Bagus, Alhamdulillah ya. alhamdulillah sampai sekarang, Jadi bagus. memang persaingan di bidang usaha lah ya, usaha apa aja Kita nggak mungkin. tahu, kadang kita Mhm, punya teman, punya saudara, kita betul. nggak tahu dia suka sama kita apa tidak. Nah, Bener, kita benar, nggak tahu. benar. Karena kalau kita tahu mah udah dijauhin sama kita kali, Iya, iya ya karena betul. kita tidak Iya, tahu dia iya. suka sama kita apa enggak, ya jadi ya Mhm. nggak boleh nuduh juga Iya, gitu. nggak boleh, nanti Mhm, dosa juga kan, lebih baik heeh. udah ikhlasin Kami aja biarin aja sehingga sampai gimana ya, sampai orang aja bilang, "Balikin lagi aja ke orangnya," tapi aku mah nggak mau. jangan, karena ketika balik ada yang namanya karma ya, Heeh, karma nanti dan itu nggak kalau akan aku pernah habis. ngebalikin sakit aku ke dia, malah aku jadi sama aja kayak dia. Iya, betul. Nanti akan kembali lagi dan gini, ketika dalam pelaku magic gitu ya, dalam Mmm, magic, ketika kamu terpancing untuk kayak merespon, membalas, atau ngirim balik, mmm, akan gampang lagi untuk diserang. iya memang. Artinya ketika kamu udah sembuh, di situ udah deh, close case aja tuh udah, Iya, ikhlasin memang aja memang aku gitu. orangnya, Kak, aku Heeh. tuh orangnya nggak gampang berteman sama orang. Malah kalau bisa Mmm. dibilang aku nggak punya teman perempuan. Bener, aku nggak Tapi yang pernah musuhin ada aja gitu ya, ada. sampai sadis begitu. Iya, Persaingan bisnis ya. Kalau aku ngelihat sih persaingan bisnis dari iya. cerita-ceritanya kamu dalam Nih usaha Kakak kan apapun. tahu nih, bisa lihat nih aku gimana gitu. Iya, kalau aku lihat sih dari Mhm, auranya kamu karena kamu punya aura dan di sini kan, dalam arti nah ini, orang-orang percaya atau enggak tapi ini kejadian real ya, nyata di real banget tahun ini. 2025 masih ada kejadian mistis gitu Mhm, ya. Nah di sini kan juga kenapa sampai kamu bisa selamat gitu ya, yang aku lihat karena memang, salah satunya ini kan kita ada penjaga ya, mhm. kalau mungkin awam taunya ini, kodam gitu ya, ini penjaga dari leluhur. Nah inilah yang cukup kuat memproteksi Mbaknya sehingga itu bisa keluar gitu. Biasanya benda-benda begitu kan nggak akan keluar. Dia Menggerogoti menggerogoti badan ya itu. badan kurus gitu ya, tiba-tiba udah lewat aja itu. Ketika kita masih bisa muntahin Mhm, gitu ya, ngeluarkan apa benda-benda yang dikirim itu justru bagus gitu. Nah ini berarti kan sangat kuat gitu dan mhm. itulah ya, Allah masih Iya, menyelamatkan. terima kasih ya Allah, aku masih ada di sini. Iya kan? Iya, Dan semenjak itu nggak pernah ada kejadian aneh lain? nggak ada, Nggak nggak pernah? nggak pernah kejadian apapun lagi. Biasanya yang seperti ini, coba aku mau tanya, waktu kecil, dari Mhm. kecil pernah nggak sih ngalami kejadian-kejadian seperti ngelihat sesuatu yang aneh gitu? Biasanya ada keturunan tuh. Waktu kecil, kalau waktu kecil tuh kan di rumah aku tuh, kalau dulu zaman dulu kan suka ada kebun-kebun gitu ya. Mhm. Kan, kakek aku suka nanam pisang tuh banyak banget. Mmm. Emang suka lihat yang gelantungan Nah di pisang iya. sih. Ya kan? Jadi, karena kenapa, bisa bisa kena gitu ya, salah satunya sensitif ya, sensitif Mhm, energi ya, sebutannya sensitif energi. Jadi orang-orang yang sensitif energi ketika mungkin kan Mbaknya kerja capek dan mhm. sebagainya sehingga mungkin dalam, aware ya, kesadaran ini kurang. Mungkin juga yang namanya kita kan ada capek, drop energi, nah itulah masuk. Nah orang-orang yang sensitif energi yang bisa mendeteksi aura dari entitas Mhm. lain gitu ya, makhluk-makhluk lain gitu ya, itu paling gampang sekali ketika kita dalam kondisi drop gitu. Capek, Iya, drop, atau mungkin secara ngelamun, banyak emosional pikiran. iya lagi stres itu Mhm, gampang mhm. sekali ketika orang mau nyerang, nah itu, gitu. Tapi ya alhamdulillah nih Mbaknya Alhamdulillah sekarang udah udah sembuh. selesai. Terus sekarang apa nih aktivitas sekarang setelah berlalu nih masa-masa suram, Aktivitasnya masih nge-DJ-DJ aja sih, masih nge-DJ dan nge-DJ. tambah sukses malah ya? Alhamdulillah. Oke, ini suatu hal yang untuk di tahun 2025 2025, good sih buat Mbak aku. yang tadinya nggak percaya Mhm, dengan hal-hal seperti ini, mhm. akhirnya bisa percaya itu gimana? Setelah menyaksikan Setelah ini? setelah bukan menyaksikan, mengalami mengalami, iya Mengalami mengalami. sendiri. Tadinya aku nggak percaya kayak, "Apaan sih yang begitu-begitu, mana ada yang begitu-begitu," gitu. Mhm, Coba pas aku ngalamin, "Kok bisa sih aku begini?" Gitu. mmm. Jadi kayak sekarang tuh mengenal orang baru atau siapa punya temen tuh kayak memang nggak punya temen, tapi sekarang malah jadi takut punya temen. Jadi lebih hati-hati, Heeh, lebih hati-hati. Lebih ke karena hati-hati sih Kak sekarang punya teman, nggak mau. sebenarnya Mbaknya juga intuisi cukup tajam.
Apa Jadi tuh? intuisi itu apa ya? Insting ya, Oh feeling iya, ya memang kan? feeling aku Feeling kuat. feeling kalau aku ngelihat ini feeling-nya kuat. Ini yang sebenarnya harus lebih diasah lagi. Jadi jangan nggak percaya dengan batin. Hmm, Ya, Mbaknya harus lebih ketika kadang kita kan logika, ya hmm, logika kita, jangan ya, tapi ketika ada batin ini kan suara batin ada. Nah, iya, suara batin inilah yang dari suara ilahi ya, hmm, suara Allah atau juga pendampingnya Mbak yang memberi pesan lewat batin. Biasanya kan tiba-tiba nih selewat gitu ya, jangan gitu ya, atau iya kadang aku iya kan, kalau diarahin, biasanya diarahin. mau melakukan sesuatu nih, Mhm, kayak jangan gitu, mhm. ternyata kejadian sama orang, Nah itu orang kan, itu. Padahal aku nggak ikut, kalau aku ikut dia, kejadian itu. kejadian kejadian itu aku seperti dia, emang. Iya, nah ini makanya di sini yang aku tangkap bahwa, batinnya kuat gitu, cuma sering mengabaikan. Mungkin karena Hmm, itu tadi ya, belum belum notice, belum memperhatikan bahwa, oh ini pesan dari batin ini sebenarnya pesan dari ilahi atau pesan dari penjaga Mbaknya, spirit guide atau sebutan, guardian angel kan ada itu iya kan, iya, yang menjaga, memproteksi Mbaknya. mmm, Jadi jangan pernah mengabaikan apa yang intuisinya sampaikan, batinnya sampaikan, karena inilah yang menolong. iya, Justru ketika kita menggunakan logika, kadang kan logika kita, "Ah, enggak lah, mhm, enggak mungkin." Nah, justru itu yang akan nanti jadi suatu masalah gitu iya. ya. Karena Mbaknya sebenarnya Terima cukup kasih tajam. loh. Mbaknya tajam banget sebenarnya, karena dari matanya kelihatan. Jadi enggak, kalau dari pandangan saya sebagai indigo ya di Iya, sini, matanya Mbak sendiri ini mata dari mata leluhurnya, ular. mata dari warisan dari leluhurnya. Sebenarnya, mata ketiganya cukup tajam, hanya saja mungkin itu tadi belum diasah atau Mhm, mungkin juga tidak ada yang mengarahkan gitu ya. Sebenarnya intuisinya sangat kuat dan ketika intuisi kita kuat, itu sebenarnya banyak sekali, perannya. Satu untuk, menyelamatkan lah ya, menyelamat, menyelamatkan gitu ya, menolong, bahkan untuk dalam hal rezeki juga intuisi ini kan digunakan juga mhm, ketika Mbak mau dealing atau ketika mau perform atau bahkan untuk mungkin, penampilan, itu mmm, kan intuisi ini juga turut serta berperan banget iya. gitu. Nah mungkin inilah masukan ya, Masukan, terima kasih masukannya. masukan dari dari saya gitu untuk Mbaknya, karena tajam, intuisinya tajam dan juga dijaga oleh, pendampingnya Mmm, dari leluhurnya. Dan di sini kan Mbak dari keturunan masih Banten ya? Banten ya? Banten, Masih kakek Banten. aku. Nah itu kan semua pasti paham ketika masih mewarisi darah keturunan orang Banten, ini kan pasti apalagi kakeknya pasti Kakek aku. orang orang bisa juga, Haji banget punya kakek aku, ilmu-ilmu juga. iya. Gimana sih kalau zaman dulu kan haji-haji Mhm. pada pinter-pinter lah. Iya, Mhm, punya ilmu-ilmu juga. Nah, biasanya kan diwarisi ke ada gitu ya, masuk ke anak cucu. iya, Kita terima nggak terima, tapi di sini merekanya kan pasti akan mewarisi ke salah satu keturunan di bawahnya. mmm, Nah, di sini yang aku lihat ke Mbaknya gitu. iya. Pernah diludahin sama kakek aku sih muka aku. Nah, itu Nah itu kan. kayaknya itu deh. Iya, jadi gini, mungkin, waktu kecil ini, salah satu pengalaman, Mhm, saya juga gitu ya, karena saya kan Dayak gitu mmm. ya. Jadi waktu kecil pun, ini dari mama mama saya cerita, ketika baru lahir itu ubun-ubun saya tuh dilumurin ludah Hah? oleh kakek Di saya. Nah itu kalau dia oh sudah itu nah iya kan, mungkin kalau dia pantesan aku sudah diludahin. diludahin begitu artinya dia akan menjaga kamu, dia yang Mhm, akan beliaunya yang akan menjaga dan juga dia yang akan memproteksi serta menuntun sebenarnya, mmm, gitu. Dalam spiritual mhm, terutama dalam intuisi gitu. Jadi itu. Ini kan Mbak sebagai DJ ya. mhm, DJ artinya kan kerja malam dan kita ketahui kerja di tempat hiburan malam mhm, ini kan pasti rawan dan mhm, banyak hal-hal juga yang membuat seperti was-was. mhm. Trauma nggak Mbak ketika harus bekerja karena indikasi yang saya lihat Pernah di sini. mengalami yang kemarin itu? Iya, indikasi kan dari penyebabnya Mhm. dari circle pekerjaan. Enggak trauma sih, malah kayak lebih menjaga jarak sama orang-orang, lebih menjaga jarak aja. Lebih hati-hati. Iya lebih hati-hati, Oke. kayak entah dikasih minuman atau apa lebih hati-hati. Jadi Mmm. kalau sekarang nih, kalau ada minuman nih, dikasih minuman kan itu komplimen DJ kan, Iya aku ya, begini nih, "Minuman dibawa ke mana tuh? Minuman dibawa ke gelas aku yang mana tuh?" Selalu aku tuh parno gitu. parno, Jadi takut. parno. Jadi parno, ya, oke Mhm, oke. Iya, untuk ke depan ya berarti harus memang lebih hati-hati lebih hati-hati banget kalau aku. hati-hati banget karena Dan sekarang lebih ke mending nggak punya teman. iya, Mending
punya teman 1, 2 dibanding harus punya teman banyak tapi toksik. Betul, betul. Jadi small circle ini lebih aman ketika Iya. daripada banyak teman. Karena kita nggak bisa tahu menebak ya Iya, pikiran dan perasaan iya. Kadang orang. saudara juga bisa jadi jahat ke kita, Pernah iya punya kan? pengalaman? Enggak. Jangan dikorek-korek lagi dong. Entar ada saudara aku nonton kan Oh nggak gitu ya? lucu ya. Di-cut aja. Tapi memang betul, betul. Kita gini, mau hubungan saudara hari ini Mhm. kita nggak bisa bohong ya bahwa Iya. mau hubungan darah, ini kita lihat hari ini Mmm, kenyataan kan, banyak kasus, orang tua, anak mhm, gitu ya, saudara kandung itu bahkan melakukan hal-hal yang di luar dari ya yang kita kan? nggak tahu. Iya kan, melakukan sampai menghabisi nyawanya, Mhm, ya kan, bener. itu, hubungan darah gitu, Mhm. anak ke orang tua, ke ibu, ke ayah itu hal yang lumrah dan saya sendiri pun banyak, Tapi aku tidak punya pengalaman Kak, nggak punya swear. ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, Iya, tidak punya pengalaman. jangan Kalau untuk sampai saudara, keluarga nggak ada pengalaman jangan itu. sampai, karena Mbak juga orangnya baik ke Mhm. keluarga, jadi mereka pun pastinya Saudara-saudaraku juga baik, behave mhm, sih ke aku. mhm, mhm, sayang gitu ya. Sayang. Berarti Jangankan saudara, tetangga aku aja Teh Suni sayang sama aku. Padahal gitu. itu saudara bukan saudara, tetangga. Terus aku mau tanya satu, ini kan dari pengalaman itu tuh ada berkunjung juga ke tempat orang pintar. Mhm, Ada nggak kepikiran untuk, oh saya butuh nih kayak untuk pagar diri gitu ya, enggak. menggunakan apa gitu, Aku pegangan, kan biasanya lebih begitu tuh. lebih fokus ke aku pengen sembuh. Itu. Iya, aku Mmm. pengen sembuh, aku pengen nggak mau sampai muntah darah lagi. Itu. Mmm. Kalau sampai ke yang gitu-gitu enggak sih. Kan banyak nih, Heeh. maaf ya Mbak, di dunia hiburan, artis gitu, Mhm. entertain ini kan banyak. Susuk-susuk katanya apa sih? Nah, susuk gitu ya, pakai susuk, pakai Heeh, penglaris, pakai heeh. apa gitu tuh. Pernah nggak? Nggak pernah sama Nggak sekali, pernah malah kepikiran? takut. Iya, nanti Iya kan? aku takut mikirnya kalau aku disusuk apa terus orang bisanya itu meninggal, siapa yang mau lepasnya nanti? Iya, meninggalnya kan susah katanya. Iya, aku dengar-dengar orangnya kalau udah meninggal susah loh katanya. Mhm, Jadi mhm. ngapain aku masih murni-murni Dan aja, kalau operasi aja aku kalau takut. kalau susuk kan, ketika kita ronsen gitu ya, Mhm. ronsen mungkin area kepala itu kelihatan di ronsennya. Jadi Oh, oh kayak iya? titik-titik gitu. Itu kan susuk gitu, jadi Mhm. kelihatan gitu, Bukan akan ketahuan. titik-titik komedo? Enggak, Oh, jadi kayak oh paku gitu. titik susuk itu ya? Heeh, jadi nggak tertarik lah ya, Nggak lebih tertarik baik sama ori sekali, ya, ori. ori. Karena Operasi aja takut aku. iya, benar, benar. Takut aku Jangan, operasi. gini udah cantik. Halah. Dipuji dong harus Iya begitu. dong, itu cantik ori. Karena, yang ori itu lebih cantik gitu, Iya, ya kan, anugerah dari Tuhan yang tuh lebih operasian cantik. sekarang malah mukanya sama semua, sampai Nah, bingung, ini kembar apa bukan sih? maaf ya, yang operasi, Ya maaf ya yang operasi, enggak memang bener yang operasi mukanya mirip semua. dokternya satu. Kadang aku di aplikasi nih kalau lagi nge-scroll ya, ini yang tadi bukan sih gitu, Nah, oh iya, namanya beda, tapi kok mukanya sama ya gitu. dokternya satu. Oh, Jadi kalau mungkin enggak aku pengen model kayak gini gitu, jadi nah, aja mukanya mirip. itu ya. Jadi memang yang namanya ciptaan dari Allah, ciptaan dari Tuhan itu Mhm, pasti ada lebih. ciptaan dokter juga. Nah, itu. Kalau ciptaan Iya, dokter pasti udah mirip. satu pabrikan gitu kan. Iya, Kalau ciptaan dari Tuhan ini yang unik gitu kan. iya. Oke, Mbak DJ Marta nih, Iya, DJ Kak, terkenal nih kan. boro-boro. Udah main di mana? Amin amin, Bentar aku jangan tadi lupa jangan tadi nanya, boro-boro. main di mana aja nih sering? Udah sampai ke luar negeri atau kemana aja? Main di Malaysia, Malaysia? iya, Paling jauh Malaysia? paling jauh Tapi Malaysia. Indonesia udah Karena ke mana-mana? aku baru nggak takut naik pesawat kemarin, heeh. Oh, jadi Sebenarnya ada takut naik pesawat, cuma aku tidur di pesawat. oh gitu. Iya, Terus kalau di dalam kota, penerbangan kayak ke antar pulau, ke Bali, ke mana? naik kereta, Naik kereta? iya. Segitunya ya? Iya, aku Gangguan nggak takut kecemasan? naik pesawat tuh kemarin ke Malaysia aja sama Filipina, Oke, itu nggak takut karena oke. ada minum apa sih, Antimo. Oke, obat tidur itu Heeh, ya? langsung tidur aku, jadi pas naik nggak ingat, turun pun nggak ingat. Oke, Sebenarnya takut naik pesawat. oke. Oke Mbak Marta, Iya, terima kasih sudah sama-sama. hadir di spesial interview, udah banyak cerita dan ini Iya, cerita yang tadinya Mbak Marta mhm, nggak pernah berpikir percaya. dan percaya ya bahwa ini bisa terjadi di kehidupan Mbak Marta. Tapi di sini thanks God ya, Mhm, alhamdulillah puji Tuhan gitu iya, ya. Ini bisa terselesaikan, bisa tersembuhkan karena kita harus percaya mhm, bahwa di semesta ini, di dunia ini memang kita tidak hanya sendirian, mhm, manusia ini memang tidak sendiri, ada berbagai lintas dimensi, lintas energi begitu ya. Artinya
mungkin secara kasat mata awam melihat bahwa oh cuma manusia begitu Mm. ya, tapi realitanya di sini pun banyak nih berseliweran Nah, sebenarnya di mata sebenarnya iya ya. di mata para Cuma nggak indigo. kelihatan. Nah, kemudian juga dari kisahnya Mbak Marta ini kita Mm. belajar bahwa kita tidak pernah mampu menduga apa yang orang lain Mm-mm. pikirkan Mm-mm. tentang kita. Kita pun tidak tahu orang yang tidak suka sama kita Nah, siapa. betul sekali. Iya, Aku mau tanya satu pelajaran penting dari ini apa? Buat pengalaman dari Mbak. nggak pernah mau berteman lagi sih sama orang-orang. Pilih-pilih. Bukan pilih-pilih, cuma mending nggak punya teman. Yang Mending tadi nggak aku punya bilang, teman. mendingan punya teman 1-2 daripada banyak teman tapi Membahayakan. gitu membahayakan ya. diri kita. Oke, oke. Baik. Kata terakhirnya adalah hati-hati dalam berteman. Kemudian lebih baik temannya satu atau small circle gitu ya daripada Daripada punya kita banyak teman ya yang betul. bisa membahayakan kita. Banyak teman tapi ternyata juga di sini teman bisa mencelakakan kita, membahayakan kita. Dan sampai di sini bincang-bincang saya dalam spesial interview. Terima Ya. kasih Mbak DJ Marta, Terima sukses kasih. selalu, sehat selalu dan Iya. jangan sampai terulang lagi kejadian Amin, yang itu mah jangan seperti sampai. itu ya. Amit-amit ya. Amit-amit itu mah. Terima kasih, selamat malam. Malam. Salam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.